Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roman Giargifari dari Prodi Ilmu Komputer Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Video kali ini saya akan mereview serta menjelaskan isi jurnal tersebut dengan judul Evaluasi Kinerja Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan Framework COBIT 5 dengan studi kasus PT Adicipta Inovasi Teknologi. PT Adicipta Inovasi Teknologi atau ADLNS adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 2000 dengan tujuan untuk menjadi penyedia solusi di bidang teknologi informasi untuk mitra perusahaan dan organisasi. Dalam proses bisnis intinya, PT Adicipta Inovasi Teknologi sangat tergantung dengan teknologi informasi. Hampir semua aktivitas menggunakan teknologi informasi seperti komunikasi dengan pihak luar, pencatatan data perusahaan atau organisasi mitra, perhitungan keuangan, dan untuk evaluasi pekerjaan. Masalah yang dihadapi pada PT Adicipta Inovasi Teknologi yaitu pada pelaksanaan evaluasi kinerja tata kelola TI di PT Adicipta Inovasi Teknologi selama ini dilakukan hanya jika diperlukan saja. Oleh karena itu, dibutuhkan audit dan analisis tata kelola TI secara menyeluruh, di mana dalam evaluasi kinerja ini hanya fokus terhadap domain DSS yang ada dalam framework COBIT 5 sebagai acuan. Kenapa bisa terjadi? Selama ini, penggunaan TI yang ada dalam perusahaan tersebut masih belum maksimal, masih mengalami masalah, dan belum pernah dilakukan evaluasi kinerja terhadap tata kelola TI yang ada pada perusahaan ini. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Dengan adanya penggunaan dan penerapan TI, proses bisnis suatu organisasi dapat terbantu. Contohnya seperti memperoleh informasi yang akurat, tepat waktu, relevan, dan membantu pengambilan keputusan. Implementasi TI sendiri membutuhkan investasi yang besar dan risiko yang tinggi. Implementasi TI perlu mekanisme tata kelola TI untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh agar tujuan bisnis suatu organisasi benar-benar dapat dicapai secara efektif dan efisien dengan adanya penggunaan TI. Berikut adalah penjelasan COBIT 5. Framework COBIT 5 adalah salah satu kerangka kerja bagi tata kelola dan manajemen teknologi informasi perusahaan atau organisasi. Framework COBIT 5 merupakan framework yang menghubungkan tata kelola TI perusahaan dan cara manajemen serta mempunyai prinsip-prinsip, praktek, alat-alat analisis, dan model yang diterima secara global untuk membantu meningkatkan kinerja tata kelola TI di perusahaan atau organisasi tersebut. Kegunaan dari framework COBIT 5. Implementasi framework COBIT 5 dalam suatu perusahaan atau organisasi mempunyai beberapa kegunaan, antara lain adalah menjaga kualitas informasi guna mendukung keputusan bisnis, menghasilkan nilai bisnis dari investasi pemanfaatan TI guna mencapai tujuan strategis, dan merealisasikan manfaat bisnis perusahaan atau organisasi melalui penerapan TI yang efektif dan inovatif. Berikut adalah penjelasan mengenai gambar 5 prinsip COBIT 5. Yang pertama yaitu ada meeting stakeholder need. COBIT 5 menyediakan semua proses yang dibutuhkan untuk membantu perusahaan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dalam perusahaan lewat penggunaan TI. Yang kedua ada covering the enterprise end-to-end. COBIT 5 mengintegrasikan tata kelola TI ke tata kelola perusahaan. Ketiga yaitu applying a single framework. COBIT 5 dikenal sebagai framework tata kelola TI yang lengkap dan standar yang mencakup banyak framework tata kelola yang ada. Keempat, enabling a holistic approach. COBIT 5 mempunyai beberapa enablers untuk membantu mengimplementasikan tata kelola yang mudah dipahami dan sistem manajemen TI perusahaan. Dan yang terakhir yaitu starting
Government from Management. Copit 5 jelas sekali membedakan antara tata kelola dan manajemen. Dua hal tersebut mengarah pada aktivitas yang berbeda, membutuhkan struktur organisasi yang beda, dan memiliki fungsi yang berbeda pula. Pengumpulan dalam Copit 5, penilaian kematangan tata kelola TI menggunakan capability model. Jumlah level penilaian ini terbagi dalam 6 level. Berikut penjelasan level dari proses capability. Pertama adalah level 0, yaitu incomplete process. Proses tidak dilaksanakan atau gagal untuk mencapai tujuan prosesnya. Pada level ini, ada sedikit atau tidak ada sama sekali bukti dari setiap pencapaian tujuan proses. 2. Level 1, performance process. Proses diimplementasikan untuk mencapai tujuan bisnisnya. 3. Level 2, manage process. Proses yang diimplementasikan dikelola atau planned, monitored, and adjusted, dan hasilnya ditetapkan dan dikontrol. Keempat, level 3 yaitu establish process. Proses didokumentasikan dan dikomunikasikan atau untuk efisiensi organisasi. Yang kelima, level 4 yaitu predictive process. Proses dimonitor, diukur, dan diprediksi untuk mencapai hasil. Keenam, level 5 yaitu optimizing process. Proses diprediksi kemudian ditingkatkan untuk memenuhi tujuan bisnis yang relevan dan nantinya akan relevan dengan tujuan bisnis yang akan datang. Copit 5 memiliki 5 domain yang terbagi atas 37 proses TI, di mana nantinya akan dianalisa sesuai dengan keadaan perusahaan. 37 proses yang ada dapat dilihat pada gambar tersebut. Baris pertama ada Evaluate, Direct, and Monitor atau EDM. Merupakan domain yang berbicara tentang penilaian dan evaluasi, pengarahan dan pengawasan. Domain EDM memiliki 5 subdomain. Domain EDM ini berasal dari area Government of Enterprise IT. Baris kedua yaitu Alike, Plan and Organize atau APO, merupakan domain yang berbicara tentang penyelarasan, perencanaan, dan pengolahan TI. Domain APO memiliki 13 subdomain. Domain APO berasal dari Management of Enterprise IT. Baris ketiga yaitu Build, Acquire, and Implement atau BEI, merupakan domain pembangunan dan pengimplementasian TI. Domain BEI memiliki 10 subdomain. Domain BEI berasal dari area Management of Enterprise IT. Baris keempat ada Deliver, Service, and Support atau DSS, merupakan domain yang berbicara tentang pengiriman, pemberian layanan, dan support TI untuk perusahaan atau organisasi. Domain ini memiliki 6 subdomain. Domain DSS berasal dari area Management of Enterprise IT. Yang kelima yaitu pada baris sisi kanan ada Monitor, Evaluate, and Assess atau MEI, merupakan domain pengawasan, evaluasi, dan proses pencobaan TI di perusahaan atau organisasi. Domain ini memiliki 3 subdomain. Domain MEI berasal dari area Management of Enterprise IT. RACI chart atau diagram RACI adalah bagian dari
Responsibility Assessment Matrix atau RAM, yaitu bentuk pemetaan antara sumber daya dengan aktivitas dalam setiap prosedur. RACI merupakan singkatan dari Responsibility, Accountable, Consultant, dan Informed. Dalam Cobit 5, diagram RACI digunakan untuk menentukan responden dalam organisasi yang akan diwawancarai secara tepat. Diagram RACI memiliki penjabaran untuk setiap bagiannya. R. Responsible. Bagian tersebut merupakan pihak pelaksana yang harus bertanggung jawab melaksanakan dan menyelesaikan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya. Accountable. Bagian tersebut merupakan pihak yang harus mengarahkan jalannya pelaksanaan aktivitas. Consulted. Bagian tersebut merupakan pihak yang akan menjadi tempat konsultasi selama pelaksanaan aktivitas. Informed. Bagian tersebut merupakan pihak yang diberikan informasi mengenai pelaksanaan aktivitas. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu pemetaan RACI chart. Responsible kepada jabatan Head IT Support. Accountable kepada jabatan Head IT Support. Consulted kepada jabatan Human Resource and General Affairs. Informed kepada jabatan Human Capital Head. Kemudian melakukan analisis tujuan strategis di PT Adicipta Inovasi Teknologi. Analisis dapat dilakukan dengan menggunakan Balance Scorecard atau BSC yang memiliki 4 perspektif, yaitu Financial Perspective, Customer Perspective, Internal Process Perspective, dan Learning and Growth Perspective. Berikut adalah tabel hasil analisis tujuan strategis pada PT Adicipta Inovasi Teknologi. Perspektif yang pertama yaitu finansial. Tujuan strategisnya mengontrol penggunaan dana dalam keberlangsungan proses bisnis perusahaan. Perspektif kedua yaitu pelanggan. Menghasilkan solusi teknologi informasi bagi perusahaan atau organisasi secara berkelanjutan. Ketiga yaitu internal. Mengembangkan aplikasi TI untuk mendukung proses bisnis perusahaan. Keempat, pembelajaran dan pengembangan. Mengadakan pelatihan bagi para pegawai untuk meningkatkan kemampuan TI pegawai yang diadakan setiap bulan. Dan merencanakan pengadaan pelatihan workshop untuk para pegawai dalam melatih kemampuan pegawai di bidangnya, khususnya bidang TI. Setelah melakukan analisis tujuan strategis, tahap selanjutnya dilakukan analisis dan penyelarasan tujuan strategis PT Adicipta Inovasi Teknologi dengan Enterprise Goal dalam Cobit 5. Untuk proses analisisnya akan dilihat keterkaitan antara tujuan strategis PT Adicipta Inovasi Teknologi dengan Enterprise Goal Cobit 5. Berikut adalah tabel Enterprise Goal yang terkait dengan Enterprise Goal Cobit 5. Keterkaitan antara tujuan strategis PT Adicipta Inovasi Teknologi dengan Enterprise Goal Cobit 5. Berikut adalah tabel Enterprise Goal yang terkait dengan Enterprise Goal Cobit 5. Berikut adalah isi dari tabel tersebut. Setelah dilakukan pemetaan Enterprise Goal dengan IT Related Goal,
yang ada, maka akan terlihat IT related goal mana saja yang akan digunakan untuk pemilihan proses COBIT 5. Yang berikut adalah tabel yang menunjukkan enterprise goal dan IT related goal yang terpilih. Ada 7 enterprise goal COBIT 5 yang terpilih dan ada keterkaitan. Setelah dilakukan pemetaan IT related goal ke COBIT 5 proses, maka akan terlihat proses mana saja yang terpilih. Berikut adalah tabel IT related goal dan COBIT 5 proses yang terpilih. Ada IT related goal COBIT 5 proses, ada IT related goal COBIT 5 proses. Setelah mengetahui IT related goal dan subdomain atau proses mana saja yang terpilih, maka dipilihlah proses subdomain DSS yang menjadi fokus dari penelitian tersebut. Berikut adalah tabel subdomain DSS yang terpilih dalam fokus penelitian tersebut. Kode proses DSS 01 untuk mengelola operasi perusahaan. DSS 02 mengelola permintaan layanan dan insiden. DSS 03 mengelola masalah. DSS 04 mengelola keberlanjutan bisnis. DSS 05 mengelola kemampuan layanan pelanggan. DSS 06 mengelola kontrol proses bisnis perusahaan. Berikut adalah hasil temuan dari subdomain yang ada melalui pengumpulan data, wawancara, kuesioner, dan pengamatan langsung yang dilakukan di tempat tersebut. Kode proses dan partis. DS01 mengelola operasi. Yang ditemukan pada PT Adipta Technology belum memiliki SOP untuk penggunaan komputer, perawatan komputer, dan sistem. PT Adipta Inovasi Teknologi tidak memiliki jadwal monitoring berkala untuk sistem. PT Adipta Inovasi Teknologi tidak memiliki pelatihan TI khusus untuk karyawannya. PT Adipta Inovasi Teknologi kekurangan tenaga kerja untuk bagian TI-nya. DSS 2 mengelola permintaan layanan dan insiden. Yang ditemukan pada PT Adipta Inovasi Teknologi yaitu sudah memiliki SOP yang jelas untuk permintaan layanan. DSS 03 mengelola masalah. Yang ditemukan pada PT Adipta Teknologi Adipta Inovasi Teknologi yaitu tidak ada dokumentasi untuk permasalahan yang ada. Ada monitoring untuk memastikan perangkat yang mengalami masalah sudah teratasi. DSS 04 mengelola keberlanjutan. Yang ditemukan yaitu tidak memiliki SOP untuk perawatan sistem dan database. Tidak tahu kapan dilakukannya perawatan. DSS 05 mengelola keamanan layanan. Yang ditemukan yaitu tidak ada SOP perawatan komputer, penggunaan komputer, dan perawatan sistem sehingga menyebabkan tidak jelasnya keamanan layanan yang ada. Dan semua komputer telah memiliki antivirus dan firewall. DSS 06 mengelola kontrol proses bisnis. Yang ditemukan adalah ada kontrol terhadap proses bisnis yang ada, contohnya melalui absensi karyawan. Kedua, belum adanya SOP untuk mengontrol proses bisnis yang ada. Proses ini didapatkan dari wawancara dengan beberapa responden RACI chart. Dari pengumpulan temuan yang ada akan didapatkan nilai proses capability level dari proses COBIT 5 yang terpilih. Berikut adalah hasil penilaian dari temuan yang didapat. Kesimpulan, kinerja tata kelola teknologi informasi yang ada pada PT Adipta Inovasi Teknologi pada domain DSS
atau Deliver Service and Support, menunjukkan PT Adicipta Inovasi Teknologi telah mengimplementasikan semua subdomain DSS, namun sampai sekarang masih belum sepenuhnya melakukan dokumentasi dan proses pengelolaan yang baik. Hal ini terlihat dari hasil penilaian proses scalability level dari subdomain yang ada menunjukkan 4 dari subdomain masih berada pada level 1 yaitu perform proses. Sekian penjelasan dari isi jurnal tersebut. Jika ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.